Gini cuy, sebenarnya gue paling males nonton rekaman-rekaman yang kayak gini. Bukannya karena gak serem ya, justru karena yang kayak gini tuh biasanya jujur. Dan kalau sesuatu itu jujur, biasanya gak pakai aba-aba buat nakutin. Nah, cerita kali ini cuy, berawal dari satu rumah. Rumahnya gede, tua, dan klasik. Yang kalau lu lihat siang aja, udah berasa kok pengap ya. Dan lucunya cuy, rumah ini bukan ditinggalin oleh orang gila, tapi disewa oleh orang-orang yang niatnya tuh cari duit. Dengan menyulap rumah itu menjadi wahana rumah hantu. Dan disitulah cuy, biasanya masalah dimulai. Jadi gini, ceritanya tuh ada satu tim event organizer atau IO namanya Hell House, yang isinya itu orang-orang normal, bukan dukun, bukan paranormal, bukan pula pemburu setan. Mereka itu para pemburu dolar. Ya, mereka itu cuman satu tim event organizer. Ada tukang properti, ada aktor, dan ada kameramen. Mereka ini cuy, nyewa rumah itu. Dan mereka pun tinggal di dalamnya berhari-hari. Karena ya sekalian hemat biaya. Dan di awal, semuanya masih pada bercanda. Dan salah satu kru itu bilang, "Rumahnya serem ya? Cocok nih." Dan kalimat itu cuy, seharusnya gak pernah diucapin dengan nada santai. Di hari pertama mereka tinggal cuy, mereka udah ngalamin kejadian-kejadian aneh. Ya walaupun kejadian-kejadian itu kecil. Ya seperti properti yang pindah sendiri, lampu yang tiba-tiba mati walaupun itu sebentar, dan suara langkah di saat semua orang udah pada tidur. Tapi gini cuy, kalau lu menjadi salah satu kru event rumah hantu, otak lu tuh otomatis pasti bakalan nyari alasan. Halah, paling juga angin. Paling juga tikus. Atau paling enggak, salah satu kru itu lagi ngeprank kru yang lain. Dan mereka pun sepakat buat hal-hal kejadian kecil itu nggak dibesar-besarin cuy. Tapi masalahnya cuy, kejadian-kejadian yang mereka anggap kecil itu terjadi lagi. Dan lagi. Dan dimulai dengan satu hal yang bikin gak enak. Badut. Ada satu badut cuy di ruangan bawah tanah, yang harusnya badut itu patung. Tapi anehnya cuy, tiap pagi itu posisinya selalu berbeda. Dikit, tapi posisinya berubah. Awalnya sih mereka semua tuh pada ketawa-ketawa. Sampai pada satu malam, salah satu kru itu bilang, Gue yakin barusan badut itu nengok. Dan sejak malam itu, kamera mulai jadi saksi. Bukan saksi yang teriak,
Tapi saksi yang diam. Yang bikin rumah ini beda dari rumah hantu lainnya cuy, bukan karena setan-setannya yang agresif, tapi rumahnya itu kayak yang hidup. Dan ada satu ruangan di rumah itu cuy, yang selalu bikin orang itu mual, pusing, dan ngerasa pengen cepat-cepat keluar dari rumah itu. Dan lucunya cuy, menurut mereka itu ngerasain hal yang sama di waktu yang bersamaan. Jadi rumah itu tuh kayak punya zona. Dan ada satu zona yang gak pernah mereka pakai buat naruh properti. Karena setiap mereka masuk ke ruangan itu cuy, kameranya selalu mati. Semakin dekat dengan hari H, ya tepat malam Halloween cuy, suasana makin kerasa berat. Candaan antar kru makin berkurang cuy. Dan waktu tidur mereka pun juga ikut berkurang. Dan ada satu kebiasaan aneh. Kameranya selalu nyala, walaupun gak ada yang jaga. Jadi kayak ada sesuatu yang pengen direkam. Dan dari semua rekaman itu cuy, ada satu malam yang gak pernah mau mereka bahas panjang. Karena itu malam terakhir terjadinya tragedi tersebut. Malam itu cuy, seharusnya menjadi malam yang udah lama mereka tunggu-tunggu. Dan udah lama juga mereka persiapkan. Lampu menyala, properti udah siap, dan orang-orang yang ingin menikmati rumah hantu tersebut udah pada ngumpul. Dan semua kru udah ada di posisi. Dan tiba-tiba sesuatu berubah. Bukan suara yang keras, cuman sedikit suara jeritan, tapi keheningan yang terlalu lama. Kamera masih tetap merekam, tapi orang-orang ini udah mulai gak sinkron. Ada yang bengong, ada yang jalan tanpa arah, ada pula yang ngomong sendiri cuy. Dan pada akhirnya satu persatu rekaman itu berhenti. Bukan mati, tapi diputus. Malam itu juga cuy, ambulan, polisi, dan para pencari berita mulai berdatangan. Banyak korban, banyak pertanyaan, dan yang tersisa cuman rekaman video yang rusak, footage yang terpotong-potong, dan film dokumenter yang belum selesai. Itu semua sebenarnya bukan cerita horor, tapi menjadi arsip kegagalan manusia yang terlalu lama nganggep, udahlah, nanti juga aman. Yang bikin footage dari kru IO tersebut nempel tuh gini cuy, gak ada adegan di footage tersebut yang bilang rumah ini terkutuk. Rumah itu gak pernah ngenalin dirinya. Tapi saat semua orang pada masuk, pelan-pelan ngerubah cara pikir mereka.
Dan kalau lu perhatiin dari cerita barusan cuy, semua kru IU tersebut baru sadar kalau ada yang salah di saat mereka semua udah nggak bisa keluar. Dan menurut gue sih cuy, itu adalah jenis horor yang paling nyata. Yap, cerita barusan cuy adalah cerita dari sebuah film dengan judul Hell House LLC tahun 2015. Buat lo yang udah pada nonton, komen-komen di kolom komentar ya. Dan buat lo yang belum nonton dan penasaran dengan kengerian apa yang sebenarnya terjadi di rumah hantu tersebut, lo wajib nonton film ini. Dan kalau lo dengar suara di rumah malam-malam, kadang bukan karena ada yang mau nakutin, tapi karena ada yang ingin diperhatiin. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows crawl where the light can't stay. Breathless echoes in the void.